Maka Rasulullah mengatakan alaikum bil ghirasah gitu. Jadi kalian harus memperhatikan manajemen pangan gitu. Ghirasah penanaman pertanian dan seterusnya. Jadi ada perubahan, kemudian ma'iyah itu ada momentum perubahan, di ma'iyah itu ada harapan. Jadi Nabi itu menaruh harapan dari hijrah itu, kemudian muncul nanti pemimpin-pemimpin dari bangsa Quraisy sendiri untuk bisa melanjutkan misi itu. Dan yang ketiga di dalam ma'iyah buah sur itu adalah kemurnian dan kesejatian. Ya, itu dalam ma'iyah, konsep ma'iyah yang saya katakan 4 kali muncul dalam sejarah literatur Islam yang kita dapatkan, itu ada 3 hal ini, 3 komponen itu adalah hijrah, momentum perubahan, yang kedua adalah menanamkan harapan yang lebih besar kepada masa depan, dan ketiga adalah kesejatian dan kemurnian. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 7 abad ya, setelah hijrah itu kemudian baru muncul di masa Ibnu Arabi, seorang sufi besar dan seorang filosof besar yang menjabarkan konsep ma'iyah itu secara filosofis, secara spiritual, secara metafisik dan seterusnya, dan itu sangat kaya. Kemudian berlangsung sekitar 4 abad kalau Ibnu Arabi abad ke-7 Hijriah. Kemudian yang aneh adalah bahwa setelah konsep ma'iyah ini dimunculkan oleh Ibnu Arabi, itu kemudian dipopulerkan oleh Syekh Yusuf Makassar. Jadi di antara sufi yang hidup itu, yang setelah Ibnu Arabi itu yang mempopulerkan konsep ma'iyah itu adalah Syekh Yusuf Makassar. Dan saya sangat terkagum-kagum ketika waktu itu kami menerima kunjungan Cak Nun dengan Kanjeng ke Kairo, itu bertulis judul Perjalanan Cinta Ma'iyah gitu, atau Perjalanan Ma'iyah Cinta. Nah ini tiba-tiba kok muncul kata Ma'iyah, dan dari situ saya kok mengambil kesimpulan bahwa jangan-jangan Muhammad Ainun Najim ini seorang murid setia dari seorang Ibnu Arabi gitu ya. Ternyata beliau itu kan setelah belakangan saya tahu kan enggak belajar itu secara akademik, enggak mungkin. Jadi ini mungkin nanti Canun menerimanya secara laduni atau apalah ya, tapi yang muncul di dalam tokoh itu. Nah, jadi di dalam harapan ya, perubahan, kemurnian itu mengandung di dalam dirinya kemukjizatan gitu. Jadi inti daripada kebersamaan itu sesungguhnya, misi itu adalah keberdayaan. Keberdayaan itu dalam arti istilah kuwatut tahammul. Jadi dia mempunyai daya menanggung beban hidup, itu kemampuan. Jadi seorang yang menjalankan konsep ma'iyah itu kuat di dalam menanggung beban hidup. Bukan hanya menanggung hidup kala sengsara, tapi lebih penting lagi menanggung beban hidup ketika menang, ketika bahagia, ketika senang. Dan ini yang hilang 2 abad setelah Rasulullah SAW, ketika para khalifah-khalifah itu tidak mampu menanggung diri, menahan diri untuk tidak terpengaruh pada dunia dan harta, sehingga setelah Baghdad jatuh ya, Damaskus jatuh dan seterusnya, kemudian Islam ekspansi sampai ke Spanyol dan seterusnya. Jadi ini yang keberdayaan, kemampuan untuk menanggung, itulah yang intisari daripada ma'iyah ini. Dan itu tidak kita tafsirkan sebagai aliran determinisme misalnya, atau aliran fatalisme gitu. Sudah enggak, karena kita mempunyai dalam ma'iyah itu mempunyai misi perubahan itu seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi oleh karena itu, maka tadi saya ketika mendengar Sabrang mengenai konsep cahaya itu, di dalam
Al-Quran juga disebutkan Canun bahwa di ayat itu ada dikatakan wafil ardi kita mutajawirat. Jadi seperti bumi itu terkotak-kotak tapi mempunyai jaringan satu sama lain gitu. Nah, itu semacam gelombang atau riak-riak gitu. Nah, ma'iyah itu memang tidak massal ya, menjadi menjadi gerakan massal seperti apa, tapi dia menjadi satu titik yang memancarkan cahaya, gelombang-gelombang cahaya untuk sekitarnya dan seterusnya gitu. Jadi bukan gerakan massal terus organisasi dan seterusnya, enggak, dia adalah gelombang cahaya yang mengembangkan riak-riak gelombangnya ke alam sekitarnya untuk membangun satu energi. Dan oleh karena itu maka saya pribadi itu sangat berbahagia ketika bisa belajar pada Cak Nun, karena konsep-konsep mengenai ma'iyah ini tidak perlu kita menghabiskan umur untuk baca berjilid-jilid buku, cukup mengikuti kehidupan praktis dari seorang Maulana Muhammad Ainun Najib itu kita sudah bisa paham. Allah itu maha bijaksana sehingga Cak Nun ini kadang-kadang dibungkus ya dengan budayawan lah, seniman lah, penyair lah, tapi hakikat beliau itu lebih dari itu sesungguhnya. Jadi saya kira itu, dan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gini teman sekalian, yang diceritakan Pak Nur Samad yang pertama tadi gini kan, malaikat ketika Allah bilang mau bikin khalifah di bumi, malaikat bilang, ya Allah, enggak apa kau bikin manusia yang kerjaan yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Terus Allah mengatakan, sudahlah kamu diam aja, kamu nggak tahu, aku yang tahu. Nah, malam ini tadi itu Tuhan manggil malaikat, Bril, lihat deh, menjadi cinta, lihat deh. Yang saya maksud khalifah itu loh, itu tadi yang dilihat oleh Ustaz Nur Somad. Kalau yang kamu omongkan itu kan memang bukan khalifah, mereka nggak punya kualitas, tapi itu lihat deh, sampai jam 4 pagi lihat deh, berdiri ibu-ibu lagi, lihat tuh. Dan wajahnya bukan wajah orang alim, wajahnya orang biasa, ada yang rambutnya dimerah-merahi, bukan tipe ibu-ibu pengajian yang ketika Mbak Indah bertanya kepada sahabatnya yang ibu-ibu, aduh Mbak, sekarang wajahnya ceria deh Mbak ini, kayak bersinar gitu. Terus si ibu menjawab, ya Mbak Indah, saya begini berkat mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. Anak orang banyak menegor. Jadi kalau misalnya Anis gitu, Nis kowe kisah kok ketok sumringnya, ya karena saya taat sholat. Masa ngomong sampai. Nah, orang ma'iyah tidak begitu. Orang ma'iyah tidak menunjukkan kebaikannya, tidak menunjukkan kehebatannya, tidak menunjukkan. Orang ma'iyah menunjukkan kegembiraan dan daya tampungnya kepada cinta semua orang di sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Satu, nomor dua sebelum kita akhiri gini. Anda selama ini dididik oleh peradaban, kebudayaan, dan logika, termasuk cara berpikir yang instan dan linier, lateral dan linier. Jadi kulak piro, badi piro gitu ya. Cuman gitu tuh Anda tahunya. Saya naik 4A, gaji saya sekian. Saya mark up, saya dapat sekian. Jadi kita cuman selangkah kecil. Kalau Anda kesini dan Anda masih membawa pikiran itu, maka Anda akan kecapean, Anda tidak punya energi seperti sekarang. Terseok karena Anda tidak menemukan hubungan-hubungan dialektis yang siklikal, yang spiral, yang bermacam-macam. Kuantum. Jadi Anda cukup di sini setia mendengarkan dengan tulus dan punya cita-cita untuk masa depan Indonesia. Itu jangan dipikir tidak ada hubungannya sama rezeki Anda di kantor. Jangan dipikir tidak ada hubungannya dengan keselamatan anakmu besok waktu sekolah. Itu Allah menghitung semua investasi Anda setiap ma'iyah seperti ini. Kemudian Allah akan menerapkannya sebagai cahaya-cahaya untuk seluruh keluargamu dan semua masyarakat yang saling mencintai dengan kamu.
cahaya Allah itu ada yang berupa tambahan rezeki, ada yang berupa tambahan sahabat, ada yang berupa perlindungan, ada yang berupa penjagaan di jalan dari penculikan, dari mara bahaya, ada yang berupa kemudahan mengurusi sesuatu, ada yang berupa bukti jodoh, apalagi. Jadi kalau jodoh nggak perlu maya, sikap nih maya ada yang berupa bahkan gini, kita mestinya jualan tadi itu laba cuma 40.000 kok bisa 70.000 ya. Yang gitu-gitu jangan tidak diamati. Saya itu hidup hanya dengan itu. Saya tidak pernah punya profesi sampai sekarang. Saya tidak pernah punya gaji itu. Jadi kalau saya besok didaftar kekayaannya tak kaplok wongnya. Kekayaan mbahmu, dasmu, kekayaan apa? Kekayaan saya ini 90% tidak di tangan saya. Di batu bata sekolahan sebelah sana, di rumah sebelah sana, motor saya berpuluh-puluh tidak ada yang saya pakai satupun kok. Situ digawe kono bertebaran. Di kantor polisi itu banyak yang atas nama saya. Tapi tidak ada yang saya tahu yang mana ini kendaraannya. Jadi kalau nanya kekayaan saya tak dudono kabeh kan lho. Tak jak rono rene kiwekku. Saya punya tanah di Sukabumi banyak, tidak tahu nasibnya sampai sekarang. Tak biarin aja, tak kasih gitu. Jadi teman-teman sekalian, rizkimu jangan linear, rizkimu tidak linear. Jadi Anda jangan khawatir apa-apa dalam kehidupan. Tidak ada kegelapan untuk orang yang selalu menyatukan dirinya dengan cahaya yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pulang dari sini Anda tetap sehat. Jangan terus bagus sih aku sehat kok, tidak perlu tidur, saya tetap ngantor. Ya enggak, ya tidur dikit-dikit lah. Atau kemampuan tidur 10 menit, meningkatkan kemampuan tidur 5 menit. Tidur Anda semalam itu bisa saya ganti dengan pesawat mendarat, parkir. Begitu mendarat merasa begitu aman, terus jalan sampai ke tempat parkir itu kan sekitar 10 menit. Itu tidur luar biasa, melebihi 6 jam Anda. Karena selama di atas pesawat saya tidak sopan untuk tidur. Meskipun dulu saya tidur, sekarang merasa dan kalau saya ingin menyangga semua orang supaya selamat. Gitu loh. Itu warna wih kira tiba ya apa ya, wih lepas deh. Ya lepas deh kali ya, itu lepas anu gitu. Ngomong ngono lho nek pesawat ana. Itu lepas deh perumahan ya apa itu. Ya sing kene iki nridil robba masyaallah. Subhanallah, wah gak karu-karuan sing kene cepiki apa gak ono apa-apa. Ini saking dekatnya sama Allah atau saking tidak ngertinya kehidupan. Teman-teman sekalian, jadi saya ingin yakinkan Anda, saya menemukan bukti-bukti sekarang jamaah-jamaahnya berkembang di banyak daerah. Saya tidak bangga dengan kebesaran Ma'iyah, karena tidak boleh orang membanggakan kebesaran. Dan saya tidak akan mencari kebesaran. Saya tidak mencari kegagahan, saya tidak mencari kehebatan. Saya mencari kesantunan satu sama lain, kepatutan perilaku satu sama lain, cinta kasih dan penampungan hati satu sama lain. Tidak ada yang hebat di antara kita. Hanya dengan itu negara, itu yang disebut profesor di Harvard tadi itu. Tidak ada kehebatan, pokoknya kerjaan saya sekarang tinggal satu, Ustaz, gedein hati orang. Kemanapun saya pergi saya gedein hatinya. Tak hapusi supaya gede hatinya. Jangan kekuatan itu ya tadi. Akhirnya buang dia beneran, dia kuat beneran. Ini jadi kita hapusi loh. Ini tak gede tenan saiki. Gitu. Pokoknya tak gede nanti, dan jangan kehilangan daya hidup. Apapun yang kamu alami 2014, jangan kehilangan daya hidup. Tetap seperti sekarang. Jalan ke depan, percaya kepada kebenaran masa depan. Percaya bahwa Anda benar melakukan ini semua. Jangan kehilangan apa-apa. Kalaupun kenyataan nanti sangat mengecewakan Anda, gak apa-apa. Ayo maju terus. Terus bermakna, terus gembira di Kenduri Cinta. Tidak ada tandingannya di Kenduri Cinta di seluruh dunia. Noleh always. Zaman Rasulullah tidak ada majelis sampai jam 4 pagi. Dan ayo nyuwun sewu kan Nabi. Para Rasul, para Nabi semua nyuwun sewu. Tidak pernah ada saya dengar dalam sejarah apapun forum sampai jam 3:30. Dan masih nantang, siap
Menurut kamu? Coba itu. Dari mana tenagamu? Engkau bukan hanya mendapatkan kuwatullah, Anda semua sudah dihinggapi sultanullah, kekuatan ekstra dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah engkau menyebut Allah, Allah, Sunda Wiwitan, Cibatu, Waterstone. Terserah mau utusan alam. Aku bersaksi hanya ada aku, dan aku adalah utusanku. Terserah batas-batas cintamu kepada Allah. Allah akan menerima setiap keterbatasan hamba-hambamu, menerima setiap kata-kata yang tidak mampu merumuskan kesejatian itu. Tidak apa-apa, namanya juga masih kafir. Loh, tidak apa-apa, Allah menerima. Emang makanya jangan unggul. Itu yang salah satu yang membuat orang-orang, bukan orang, malaikat dan makhluk-makhluk di langit marah adalah kamu bikin sekolah unggulan. Itu marah besar, tersinggung itu Jibril, tersinggung itu terutama Israel. Gintes siapa? Unggul. Nggak ada manusia unggul. Tidak ada. Fi kulli syai'in maziyah. Faddalallahu ba'dan ala ba'din. Setiap orang diberi Allah kelebihan satu atas yang lainnya. Yang satu jegrak rambutnya, satu keriting. Mana yang lebih unggul? Mana yang lebih unggul? Yang botak. Monggo. Tapi tidak ada keunggulan dan ya kan kita sudah terlatih ya. Sudah terlatih, tidak ada yang unggul. Kalau ada rumusan dari jamaah maknya di Panggul itu ada bukit di lembahnya kayak mangkuk, itu ada jamaah maknya satu kecamatan, tidak bisa ada TV masuk ke sana, maka mereka bikin TV 5.000 pelanggannya yang disetel tiap hari hanya Kiai Kanjeng maknya. Itu di daerah Panggul. Terus mereka bikin majelis makyaan MTU, majelis tanpa ustadz. Itu di daerah Panggul, Trenggalek ya, Trenggalek. Cuman saya bilang itu agak sedikit ofensif kepada ustadz. Itu agak merupakan negasi kepada fenomena ustadz. Itu menurut saya kurang arif. Saya kasih gantinya untuk sementara, jangan MTU tapi MSU, majelis semua ustadz. Bener kan semua ustadz di sini kan? Oh kafir ya ustadz. Kan begitu. Oke, itu teman sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hidup Anda semakin bercahaya. Harus sedikit orang kenduri cinta. Jangan sampai 5.000. Dikit aja. Emang mau dipenuhin antena di seluruh Jakarta. Antena cukup di beberapa tempat. Betul enggak? Tiang-tiang Telkomsel Indosat itu berapa jaraknya, berapa? 400 meter. Apa berapa? Kan nggak mungkin juwejer. Jadi Anda ini antena pemancar cahaya Allah ke seluruh Republik Indonesia. Jumlahmu tidak usah banyak dan jangan banyak-banyak. Kalau banyak menjadi tidak istimewa. Engkau sedikit, maka engkau istimewa. Loh, gimana cara menghibur wong marginal? Menghibur kere. Loh, jimaknya gitu itu terang-terangan dan itu tetap menambah semangat. Apa saja di sini menjadi cahaya, betul nggak? Apa saja menjadi cahaya. Iya. Apa saja menjadi cahaya di sini. Apa saja kita olah menjadi kegembiraan, menjadi ilmu, menjadi semangat hidup, benar nggak? Apa saja coba. Udah kafir ini. Tetap sudah jelas Arab hitam, rambutnya merah, di sini menjadi cahaya. Jangan kemel jadi cahaya. Iya itu kan karena kamu dikuntit sama jin-jin yang dari itu. Ya, sebab di daerahnya Pati itu jin-jinnya akrab sama manusia. Jadi sahabat beliau Kang Muhammad Zuhri itu dulu mendapatkan ilmu pertama itu karena dari kuntit dari Jakarta sampai Pati itu kuntit sekian banyak jin. Saya tidak pernah mengalami seperti itu karena mereka tidak mungkin punya jin-jin sama saya kan mereka agak
agak kewo lah sama saya. Jadi hantu saya tidak pernah jumpai karena maka hantu juga tidak pernah menampakkan diri ke saya karena mereka kan sopan sama saya. Anco ono canu gak enak. Ya tenang aja, oke. Siapa yang bisa memimpin dari yakin ku teguh? Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi yang lebih keras, yang lebih khusyuk, setelah itu kita dipimpin doa oleh satu sama. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqa al-ghamawi bil karim wa ala alihi wa sahbihi sallim ala al-ma'lumat min kalimat kullu ma dhakara al-jannah wa al-ghafilun اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها معنا وتلم بها أشعتنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مرضانا وتلهبنا بها أرشدنا وتسهل لنا أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu mengaruniakan kepada kami rahmat kasih sayangmu, yang dengan kasih sayangmu itu kami dapat mematikan seluruh kekhawatiran-kekhawatiran dalam diri kami, yang dapat mengikat tali persaudaraan di antara kami untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dan kami mohon rahmat-Mu yang dapat memudahkan rezeki kami ya Allah, dan menyehatkan keluarga kami yang sakit. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sekalian, untuk bulan depan, untuk yang bersolawat di awal-awal, saya mohon mengkhususkan untuk selama tahun ini, mengkhususkan Ya Allah Ya Azim ya. Ya Allah Ya Azim, Antal Azim, Qad Hammana Hammun Azim, Wa kullu amrin hammana, atau wa kullu hammin hammana, Ya Hunu Bismika Ya Azim. Ya Allah, kami sedang menanggung dan menghadapi problem-problem yang sangat besar, dan itu tidak terbatas besarnya dan jenisnya, tetapi seluruh problem yang besar itu ya Allah menjadi enteng, menjadi ringan, menjadi mudah karena kami berpihak kepada kebesaran-Mu, gitu ya. Ya Allah Ya Azim itu ya. Ya sekarang sambil selesai pulang, Ya Allah Ya Azim
kullu amrin hammana ya hunubis nikaya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sampai bulan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay.